Semangat pagi teman-teman. Oke, kita kaget kok lagunya masih ada Iya, gitu ya. Oke, selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudara seluruh Indonesia gitu ya. Wah, kita satu Indonesia ya. Iya betul, tapi Dan maju dikit Chris, walaupun kita social distancing tapi maju dikit, soalnya lu hilang tadi ya. Nah, Gitu ya. ini gua nggak nutupin layar kan. Kenapa kita panggilnya kayaknya jangan Bapak Ibu Saudara Jangan, ya? Karena kan bro. kita lagi acara milenial. Boleh Betul. kita panggil teman-teman aja ya? Yes, teman-teman. Dia Oke. lebih dekat gitu ya. Iya betul. Sekali lagi ya semangat pagi teman-teman. Ya, kenapa sekarang udah siang bro? Enggak, kalau kita itu kenapa semangat pagi? Biar kita ini suasananya selalu, kalau pagi hari itu kan semangat, gitu kan. Pagi hari itu kan apa ya? Sesuatu yang baru gitu, yang fresh. Yes, betul ya. Yes. Makanya kalau pagi-pagi itu tuh semangatnya lebih pagi, lebih ini ya, lebih kuat ya, lebih strong. 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 Wah, are you? Oke, kita mau sapa-sapa teman-teman semua yang udah ada Yes. dari seluruh Indonesia, Betul. terutama untuk daerah kita dulu nih, Chris. Yes, dari daerah Bandung, teman-teman. Bandung dan sekitarnya gitu ya. Yes. Dan kita juga tadi kita lihat ada juga yang dari Jakarta Jakarta. ya. Jakarta. Wow. Dari Sukabumi juga tadi saya Sukabumi lihat. ada. Wah. Terus ada dari mana lagi nih? Medan. Cirebon, Medan, Cirebon ada juga. Terus ada lagi dari Pontianak. Iya, Pontianak. Wah, pokoknya kalau disebutin ada provinsi Indonesia ada berapa? 34. Oh iya, Wah. tahu. Tadi gue udah keceplosan. Gue aja baru tahu bro kemarin. Kemarin ya. Sebenarnya ada 32 sih. Oh, gitu. Oke, Nggak bercanda ya, biasa teman-teman banget ya. Ada ratusan orang ya di Yes. sini, bahkan nanti kayaknya bisa mencapai sampai 1000 ya. Wah, ya. 1.500. 1.500 hari ini. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan ini Yes, teman-teman, kita lagi ada di acara Millennial Millennial Talks Talks. gitu ya, dengan tema apa? Bukan ini orang tua, Iya, teman-teman. itu tema besarnya. Tema Tema besarnya. kecilnya apa? Milenial produktif di era yang kompetitif, teman-teman. Yang background yang belakang ini nih. Lihat Bukan ini dia orang tua. Nah, gitu. Bukan Dolar. Kita mainnya udah nggak rupiah. Dolar. Iya, dolar dong. Oke, nah teman-teman semua, nanti kita juga dalam beberapa menit ke depan ini Yes. akan memberikan sebuah inspirasi buat teman-teman Benar, ya. Karena benar kita banget. tahu ya dalam beberapa Yes. waktu ini, kenapa Chris? Karena dalam beberapa waktu ini kita akan mengajak nih teman-teman semua, ada milenial yang emang udah sukses teman-teman dalam berbisnis. Kita mau gali teman-teman. Betul, apalagi dalam 3 bulan terakhir ini kan di Indonesia terutama gitu ya, kita nggak Yes. lagi ngalamin hal yang nggak gampang. Betul. Apalagi ini pengaruhnya juga kepada milenial juga loh, Chris. Yes, dalam Kita semua aspek usaha. Betul nggak sih? Betul, ada milenial usaha, ada juga mereka yang kuliah mulai belajar di rumah. Belajar gitu, di rumah, ya. betul. Nah, ada juga milenial yang mulai jualan-jualan online juga, itu Yes. juga pada sepi juga kebanyakan ya gitu. Teman-teman aku jadi jualan masker bro. Teman-teman lu nggak ya? Enggak bro. Nggak ya? Lu ininya Gue bahan bisnis yang lain bro. bakunya ya. Bahan bakunya. Oke, nah 3 orang ini adalah 3 orang yang luar biasa, Yes, teman-teman. Kita teman-teman. undangnya sesuatu yang tadi ya, kalau pagi hari itu biasanya yang fresh gitu. Jadi masih fresh. Betul. Jadi kita undang, nanti kita tampilinnya ada 3 orang darah inspirasi. Yes. Kalau darah berarti cewek cowok. Wah, kalau itu nih bro, ini cap darah. Bukan. Nggak boleh. Kita nggak di-endorse. Nggak di-endorse. Waduh. Ya kita akan nanti akan Mengajak teman-teman semua untuk melihat inspirasi dari 3 orang wanita cantik, Betul. masih muda, before 30 ya. Betul. Angel semua ya. Kita Charlie-nya bro. Gua Charlie satu ya. Charlie-nya satu. Gua asistennya. Oh ya, kita ngomong dari tadi beberapa menit belum kenal. Belum kenal. Oke, perkenalkan, nama saya Andrianus. Saya dulu ex dari backgroundnya bankers. teman-teman. Bankers ya. Betul. Bankers itu tuh yang suka ngepel itu bukan? Bukan yang ngelap meja. Oh, sama aja. Bukan. OB. Itu OB. Kumaha gitu. Oke, kenalin juga nama saya Krisman. Yes. Latar belakang tuh seorang guru musik teman-teman Waduh. di salah satu stasiun radio. Ini tulisan atau background ya? Bukan, ini tulisan. Guru musik teman-teman. Sempat juga jadi titi teman-teman, Wow. jaga tempat gym. Terlihat dari Ya. tubuh saya teman-teman yang sangat lebar ya, kanan yang kiri lebar. gitu. Dan sempat juga teman-teman punya usaha sendiri juga. Usaha apa, Chris? Usaha maklun, teman-teman. Maklun tuh kalau salah maklun. Itu maklum bro. Bukan maklun. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pesanan baju, celana jeans dalam jumlah besar, nah saya Ya. ngerjain waktu itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman kita di sini semuanya masih muda-muda. Yes. Tapi kalaupun ada yang senior, tenang aja. Yes. Karena yang berjiwa muda atau semangat muda itu masih include dalam milenial. Betul. Karena milenial itu umurnya 60 tahun ke bawah. 60 tahun ke bawah. Bisa aja gue. Gue kayak 70 ke bawah bro. Yes, pastikan teman-teman boleh siapin catatannya, boleh Betul. siapin gadgetnya, karena dalam beberapa menit ke depan ini jangan dilewatkan menit-menit yang sangat Krusial. krusial. Menit-menit yang sangat
jangan dilewatkan. Kenapa? Nanti kalau ada beberapa poin yang teman-teman pasti akan dicerahkan. Betul. Gitu ya. Betul. Ada insight baru teman-teman Insight dalam baru. beberapa menit ke depan. Iya, pokoknya di acara bukan duit orang tua milenial talk ini luar biasa lah ya. Yes, keren banget. Pokoknya mah dahsyat teman-teman. Iya. Nah, Chris, kemarin ada temen gue tiba-tiba WA beberapa minggu yang lalu, dia ngomong katanya, bro, punya kerjaan nggak? Katanya kayak gitu. Wah, seriusan? Iya, gue tanya, emang kenapa? Lu kan udah kerja katanya. Oh, gue lagi nggak gampang sekarang. Gue udah di PHK gitu kan. Wah, kata gue, kalau kerjaan sih nggak ada, gue punya bisnis. Kalau mau nanti datang hari Minggu ini, kata gue. Datangnya bukan ke rumah gue ya? Bukan. Tapi Telegram. Iya, lewat Zoom, bukan Telegram ya. Lewat meeting ini. Nah, jadi kita lihat ternyata banyak orang yang lagi kena dampaknya nih. Iya, betul. Nah, gue juga kemarin ada teman gue curhat juga bro. Temen apa musuh nih? Temen ya? Teman. Oke. Jadi dia tuh kerja katanya di salah satu perguruan ya, gitu. Dia kerja. Ternyata ketika work from home, malah jadi nggak punya jam kerja katanya. Oh, kenapa? Katanya tuh Zoom meeting terus dari pagi siang sore gitu, dan tiap hari gitu. Kerjaan bisa sampai kerja, dulu kan kalau misalkan katanya kalau kerja jam 5 pulang katanya. Kalau sekarang enggak katanya, di rumah tiap dari pagi sampai malam bisa kerja terus bro. Meeting terus katanya ya, kerja. tapi gajinya naik dong. Oh kagak bro katanya. Nah, justru itu dia curhat ke gue gitu. Nah, dia juga bilang ke gue kayak gini, dia nanya katanya, apakah ada peluang usaha nggak nih? Gue udah capek katanya. Di zaman lagi kayak gini katanya lagi nggak gampang katanya gitu. Nah, kita ajakin juga ke bisnis ini. Oh, diajakin juga malu kesini. Iya dong. Nah, tapi emang bukan hanya untuk yang kerja doang. Betul. Tapi bisnis pun kita orang yang berdagang atau usaha itu omsetnya juga banyak yang turun juga ya. Karena kan emang orang sekarang prioritasnya banyaknya untuk apa ya, makan gitu ya. Bahkan ada yang lebih nyimpan duit dulu ya. Nyimpan duit gitu ya. Gimana? Di bank bro. Di celengan. Ya, kita welcome sekali lagi buat teman-teman yang baru join. Tadi kita lihat tuh, ada 1, 2, 3. Wah, dari benar-benar appreciate banget teman-teman yang hari Minggu siang, yang biasanya tuh lagi mejeng di mall gitu ya. Kalau lagi tidur siang lagi bawa cantik katanya gitu. Sekarang mau buka hati gitu ya, mau nyiapin waktu, luangin waktu buat dengerin satu peluang usaha yang luar biasa banget teman-teman. Betul, untuk itu kita nggak akan sia-siain teman-teman ya. Betul. Nah, oke tadi kita banyak terlalu dengerin yang negatif ya, nggak enak. Nah, tentunya kita akan kasih sedikit pengharapan pencerahan, bahkan ini sudah proven ya. Betul, sudah terbukti. Kita langsung hadirkan 3 darah yang luar biasa ini. Yang pertama itu, Chris, ada yang namanya Beatrix Vanessa, betul. Yang kedua, Fiona Sariangsa. Nah, itu pernah dengar gue ya. Iya, mantan gue. Oh, yang ketiga tuh Gina. Betul banget. Masih muda-muda. Muda-muda. Before 30, bahkan yang terakhir itu Gina itu before 25. Before 30. Kita before 30. Before 30. Lu before 40 kalau after. Oke, teman-teman, simak baik-baik. Ini ada sebuah klip. Yang pertama adalah klip dari Beatrix Vanessa. Klipnya luar biasa banget. Nanti teman-teman kita lihat dulu, baru nanti kita undang mereka. Tenang, jangan buru-buru ya. Kita juga udah gak sabar ya. Kita juga gak sabar ya. Oke, boleh diklik inilah Beatrix Vanessa. Nggak ada suara, bro. Oke. Ya, langsung aja ya. Tadi mungkin ada sedikit kesalahan teknis, gitu ya. Tapi tadi Bea luar biasa ya, kayaknya foto-fotonya. Kayaknya masih muda banget ya, Bea masih muda banget gitu. Fotonya ada yang ke belakang gitu ya, teman-teman. Cantik lagi ya. Tadi gue lihat kayaknya bukan di Bandung ya. Bukan di Bandung, apalagi di Cimahi. Aduh, Cimahi tempat kita sekarang. Oke, kita lihat nanti dulu. Kita akan wawancara Bea juga ya. Tapi kita akan melihat satu buah kita diulang lagi ya. Kita coba boleh diulang lagi. Mungkin tadi kan ada kesalahan. Yes, betul. Ini thank you banget buat IT-nya kita, Pak Gera. Luar biasa, Bro Gera. Thank you. Ya, inilah Beatrix. Lahir tahun 93, Chris. Wow, betul. 93? Ya. Lebih muda dari gua, bro. Yes, betul. Ini RCTI baru muncul nih, 93 RCTI. Anak ke-1 dari 2 bersaudara, sastra Inggris Marnata. Yes. Oh, ya.
Nah ini bukan di Cimahi ya, Chris ya? Bukan. This is my story, Beatrix Vanessa. Vanessa. Oke. Nah, masih yang tadi ya? Iya. Masih mahasiswi. Ternyata guru les pelajaran. Yes, seorang guru les ya ternyata ya. Yang pasti bukan bahasa Sunda ya, karena Inggris ini ya. Oke. Oke. Iya. Oke. Wah, ini foto-fotonya, Chris. Ini kayaknya ada di daerah ini ya, Nusa Tenggara ya? Yes, betul. Ya, di Lombok ya. Di Lombok. Kayak buat prewed ya, Bro ya? Bukan. Tapi ini buat main ya. Wow, keren banget. Ini spot foto yang sering selebgram foto tuh, Chris. Iya, keren banget ya. Ada bukit lembah-lembah gitu. Oh, langsung beda lagi nih. Ada di Bangkok, kita lihat itu. Ada di Singapura juga ya. Iya, fotonya langsung jalan-jalan gini ya dia. Kayaknya orangnya seneng traveling gitu. Nanti kita akan tanya ya. Wah, ngeteh cantik. Cantik. Ngetehnya udah bukan di Indonesia ya, Bro? Iya, betul. Wow, keren. Ini kayaknya di Taiwan ya, Bro ya? Betul, itu ada gedung itu ya. 101 ya? Tertinggi ya. Gedung tertinggi di Taiwan. Waking up in this bed next to you, swear the room here got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time, I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. Stay with me. Stay a while. Oke, Beatrix Vanessa. Beatrix luar biasa ya. Oke, kita mau sapa teman-teman tadi yang baru masuk. Mungkin tadi bingung ini video apa gitu. Kita lagi ceritain tentang 3 anak muda yang luar biasa yang akan kita wawancara karena mereka memberi inspirasi. Tapi tahan dulu. Yang kedua adalah Fiona Sani Angsa. Kita akan melihat klipnya dulu, teman-teman. Silakan. Bro Gera, thank you. Wanna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Oke. Yes, itu adalah Fiona ya. Nah, sebelum kita kasih video yang ketiga dari seorang anak muda juga, Gina namanya, usianya before 25 gitu ya. Saya boleh kasih lihat dulu dong biar kita semangat di siang hari ini. Boleh kasih tepuk tangannya, tepuk tangan virtualnya teman-teman. Kasih jempolnya teman-teman. Thank you banget. Oke, udah gak sabar nih pasti ya. Wah, kita akan langsung saja melihat dengan dibantu Bro Gera. Boleh kita lihat klip dari Gina. Come on. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. But nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Yes. Thank you, bro. Nah, tadi kita udah
Beatrix, ada Fiona, dan Gina. Gina. Oke, langsung aja. Mereka sudah ada di room Apakah ini sudah kan? hadir? Kita mau sapa mereka. Halo, Halo. Beatrix, Fiona, sama Gina. Sudah bergabung dengan kita ya? Mana mukanya nih? Saya lihat Mana? dulu, saya lihat dulu. Ayo, siap, cuy. Oke, nggak apa, mereka udah ada. Oke ya. Yes. Ini dia. Halo, apa kabar? Hai. Ini kalian social distancing ini Social ya? distancing. Aman guys, aman. Terus aja kabur bro. Ya, selamat datang di channel Deki. Oh, channel kita nggak di acara Millennial Talks. Betul. Bukan dari orang tua. Betul banget. Tentunya tadi kita lihat ada yang pertama ada Beatrix ya. Yes. Nah, kita pertama mau wawancara Beatrix dulu ya. Yes. Guys, ya. Halo Beatrix. Iya, Beatrix boleh kenalin diri dulu dong. Betul. Siapakah Anda? Gitu kan kalau lihat dari foto-fotonya tadi ya. Udah dijelasin, Yes. boleh jelasin lagi lebih detail. Bea, silakan. Halo teman-teman semua, thank you ya Andri sama Prisman. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Bea. Usia saya 26 tahun. Wow. Itu mahasiswa di Maranatha dulunya, gitu teman-teman. Wow, kita satu kampus, Be. Jurusannya bahasa Inggris, man. Oh. Wow. Keren banget. Ya, Risman juga jurusan Cimahi ya. Oke. Oke, Next. Bea, kalau boleh tahu nih sebelum berbisnis seperti sekarang gitu ya, dulu Bea tuh ngapain aja, Be? Oke, jadi dulu ya teman-teman, saya tuh kuliah sambil ngelesin, gitu. Oh, Karena kan jurusannya bahasa Inggris nih. Nah, dari pihak kampus itu ada tugas bahwa ya anak sastra Inggris itu kalau mau beresin kuliah harus ada skripsi ya teman-teman ya. Jadi dikasih tugas gitu, ngajar deh ke sekolah katanya gitu. Jadi guru apa? Tentunya guru bahasa Inggris ya teman-teman gitu. Tapi sebelum ngajar di sekolah saya juga jadi guru les juga teman-teman 4 tahun. Jadi guru les. Ngelesinnya bahasa Inggris anak-anak usia TK sampai SD. Kayak gitu. Nah, karena saya itu ke rumah-rumahnya, gitu, ke rumah anak-anak itu. Jadi sehari saya pegang 3 sampai 4 murid. Gitu. Wow, banyak juga, Bea. Nah, sehari ya, itu ya sehari. Nah, tapi 3 sampai 4 murid kayaknya udah capek banget. Karena kan saya sambil kuliah juga gitu teman-teman. Jadi bangun jam 6 pagi, baru pulang ke rumah tuh jam 9 malam. Gitu, apalagi kalau anak-anaknya tuh biasa ya ada UPS, ada UAS itu pasti nambah lagi kayak gitu. Jadi bisa-bisa sampai pulang ke rumah itu sampai jam 10 malam kayak gitu. Wow. Ya, kayak gitu. Jadi ya dulu di ngelesin itu saya menemukan kendala nih. Waduh, maksimal tuh sehari 3 sampai 4 murid. Mau lebih dari itu misalnya mau 10, mau 6, mau 7 nggak bisa karena lo keburu capek duluan misinya. Gitu, udah nggak konsen, besoknya harus kuliah lagi, bangun jam 6 pagi lagi gitu. Karena kuliah anak sastra Inggris itu setengah 8 masuk, gitu. Jam 7 berarti udah harus ada di kampus, 7.15 nya paling telat, kayak gitu. Jadi saya menemukan kendala juga nih ternyata, gitu. Nggak kuat, fisik ini nggak kuat, body guys salah, ya fisik nggak kuat, gitu. Oke. Oke, Nggak nyangka juga ya, biasanya mahasiswa itu senangnya ini ya, main, having ngomong. fun. Tapi dia punya ini ya, punya Iya, pekerjaan gitu ya, punya Yes, passion betul. bekerja gitu. Anyway tadi kita belum nanya ya. Ini kalian semuanya dari kota mana sih? Kita dari Bandung. Oh, dari Bandung Bandung. semua. Tetanggaan dong ya. Kita tetanggaan. Dia belakang rumah gua sih. Oke, tadi Beatrix, ya. tahan dulu Beatrix, ada pertanyaan lagi tapi kita Ya. tanya dulu Ke ke bagian Fiona. tengah ini. Cewek yang cantik juga ini ya. Wow. Aduh. Ini mantan gua, Bro. Mirip, bro. Oke, nah Fiona, halo Fiona. Halo, Fiona. Halo Prisman. Ya, Fiona boleh jelasin dong Fiona, tadi kan kalau di klip baru sedikit ya dan belum detail gitu ya. Fiona sekarang umur berapa? Terus kegiatannya Fiona sekarang ngapain sih? Oke, silakan Fiona. Saya umur 25 nih. 25 ya? Ya, kebetulan kuliah di Bandung juga, universitas swasta, yang depannya M. Sama nih, sama sebelah saya. Maranatha. Kita sama ya. Kita sama semua Maranatha. Ya, nah ini cerita mungkin background dulu kali ya. Jadi Yes, pertama, ya saya ngikuti siklus kehidupan aja sih. Biasa kan orang dari SD, SMP, SMA, kuliah, udah gitu ngapain? Pasti antara kerja, bisnis sendiri, atau ngurusin bisnis orang tua. Nah, kalau waktu itu saya pilihnya itu cari pengalaman dulu, kerja dulu di kantoran. Gitu.
Nah, itu aku jalanin setahun nggak ada, nyaman-nyaman aja. Jadi masuk jam 8, pulang jam 5, setiap hari kayak gitu. Sampai suatu saat nih, nemuin ada orang yang ngomong kayak gini, lu mau tahu nggak sih masa depan lu? Kalau lu mau tahu, lu lihat aja orang yang lebih dulu nih, 5-10 tahun kerja di tempat lu. Nah, kira-kira lu happy apa enggak? Jadi dia. Nah, waktu itu saya dengan pertanyaan itu tuh kayak langsung, wow, ini ngebukain banget, kayak mikir, kayaknya saya nggak happy. Jadi orang yang 10 tahun udah kerja di tempat saya, dengan tanggung jawab yang dia pikul, dengan income yang dia dapat, menurut saya itu nggak sepadan. Nah, dari situ saya mulai kebuka pikirannya, untuk mulai cari-cari yang lain, bisnis. Jadi, berbisnis sekarang ya, kegiatannya ya. Umur masih muda, berbisnis, Chris passionnya luar biasa banget. Pasti banyak nih uangnya ini. Oke, sebentar. Sebelum kita ke yang satu lagi, ini satu lagi cetar banget. Yes, karena betul. uangnya di bawah 25. Iya, betul. Teman-teman. Kita mau sedikit lagi sapa-sapa ya teman-teman semua yang baru masuk ya, baru join di acara Zoom kita ini di Millennial Talk, bukan duit orang tua gitu ya, bahwa milenial itu bisa produktif di era yang kompetitif. Ya, kita lagi ngobrol dengan 3 orang yang sangat inspirasi teman-teman, di mana mereka di waktu usia muda, mereka sudah memutuskan untuk melakukan bisnis atau usaha gitu ya. Apalagi usaha mereka ini nanti mereka juga akan cerita di tengah-tengah musim atau masa yang tidak gampang pandemi ini, mereka happy ya tadi kita. Betul, kelihatan happy banget. Happy banget, keren banget. Oke, udah nggak sabar nih. Nggak sabar. Kita ke narasumber yang ketiga, Gina. Halo Gina. Halo semuanya. Halo Gina. Gina, sama seperti narasumber yang lain, ayo perkenalkan diri kamu. Ya, sibuknya apa sih Gina sekarang? Silakan. Nama saya Arista Setiawan. Nah, umur saya teman-teman, saya baru berumur 24 tahun nih. Oh, beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Oke. Nah, saya paling muda. Nah, terus saya background-nya tuh beda sama yang 2 orang teman saya di sebelah ini. Saya tuh background-nya perhotelan, teman-teman. Gitu. Jadi saya tuh kuliahnya di Anhai, perhotelan, dan background saya tuh jadi setelah saya sambil kuliah, jadi background saya tuh kuliah sambil bekerja, teman-teman. Gitu. Jadi saya tuh kalau misalnya kuliahnya tuh malam, nah paginya tuh saya kerja gitu, teman-teman. Jadi karena saya tuh tiap kuliah tuh udah mengenal dunia kerja, terus kayak udah job training juga kan, kalau perhotelan wajib gitu. Saya juga pernah kerja jadi barista, accounting di kafe gitu. Terus berbagai bisnis juga udah dirambat juga, teman-teman. Saya pernah coba produksi sabun, pernah coba kulineri dan kafe gitu. Dan karena saya udah nentuin untuk kayak, oh iya dunia kerja tuh nggak semudah itu, teman-teman. Nah, jadi setelah kuliah itu saya mulai langsung aja nih saya mau bisnis gitu. Jadi sekarang saya mutusin untuk bisnis gitu. Wow, keren banget Gina ya. Umur 24 ya, bisnis. Betul. Emang kalau anak muda itu mereka apa ya? Ini ya semangatnya ada gitu. Yes, tapi betul. semangat untuk kayak lu dulu gitu, semangat untuk main tiap hari gitu ya. Warnet enggak. Tapi beda ya dengan 3 anak muda ini, kita ada Bea, Fiona sama Gina. Mereka memutuskan untuk mengejar mimpi mereka di masa muda. Gitu. Betul banget. Nah kalau tadi kita lihat juga, Chris, ada foto-foto, dan kebetulan saya juga kemarin follow 3 orang ini ya. 3 orang ini mereka punya media sosial. Kita lihat posting-postingnya tuh kayaknya happy banget gitu ya, betul. Chris ya. Mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak, Chris? Ke Gina ya berarti. Gina ya. Oke, kita Gina. lagi. Gina, menurut info yang kita dapat nih, kan Gina juga tuh punya berbagai macam usaha ya, Gina ya. Nah, boleh dong kasih tipsnya gitu ya ke kita gitu ya. Kok nggak suka dukanya gitu ya. Suka dukanya waktu Gina jalanin usaha tuh gimana? Kan di sini juga mungkin banyak juga teman-teman yang baru mau mulai usaha atau yang udah mulai usaha juga gitu. Oke, Gina, silakan. Kalau misalnya bedanya nih, teman-teman, usaha yang udah saya laluin, kalau misalnya usaha sebelumnya itu beda banget, teman-teman, karena bisnis konvensional sama yang sekarang tuh beda. Jadi kalau misalnya bisnis konvensional itu high risk, teman-teman. Jadi kalau misalnya bisnis itu nggak bisa kita tinggal-tinggal, ada resiko stok, resiko pegawai, resiko rugi, dan lain-lain gitu. Belum lagi corona pun berdampak, teman-teman, shipping pun terganggu gitu kan. Nah, kalau misalnya bisnis yang sekarang saya jalanin itu bagus banget karena duplikasinya tuh sempurna, jadi bagus banget. Ibarat kata ini tuh bisnis franchise yang bagus banget buat kita jalanin gitu.
Oke. Oke. Anyway, Chris ngerti shipping itu apa nggak? Shipping tuh perahu ya bro ya? Bukan pengiriman gitu. Misalnya lu nggak ngerti gitu ya. Iya. Oke, kita balik lagi ke Bea, ngomongin soal media sosial yang gua pernah lihat beberapa kali di media sosialnya Beatrix nih ya, Bea. Kayaknya lu happy gitu ya, terus mejeng-mejeng gitu. Apakah bisnisnya lu tuh berjalan dengan baik gitu Bea atau enggak? Kan kita lagi pandemi kayak gini gitu ya. Tapi lu kelihatannya masih happy-happy aja gitu, kayak nggak kena badainya gitu. Yes. Bea boleh cerita nggak sih sama kita-kita gimana Bea? Ya, teman-teman, jadi bisnis yang saya jalanin ini sekarang ternyata begitu pandemi itu, wow, jadi lebih naik ternyata gitu. Karena bedanya kalau dulu nih sebelum pandemi ya teman-teman, itu saya tuh seringnya ke kafe, ke mall gitu. Cuman kalau sekarang pandemi itu nggak bisa ke mall, ke kafe gitu ya, karena bukan nggak bisa, ditutup semua teman-teman gitu ya. Jadi semuanya lewat online. Dan nggak nyangka lagi adalah bisnis ini tuh terus growing malah kayak gitu. Itu sih yang nggak saya sangka-sangka kayak gitu. Jadi jadi saya senang banget nih, dimanapun saya bisa kerja nih Andri kayak gitu. Nggak harus ke mall, nggak harus ke kafe, online juga bisa gitu. Ya, satu statement yang paling lu suka dari bisnis lu sekarang ini apa itu, Bea? Berarti? Oke, yang gue suka dari bisnis gue itu free time. Jadi free time tuh. Free time ya. Gue lagi di Bali nih, ayo gue mau bisa kayak gitu. Oke. Yang pasti udah ada waktu, ada uangnya juga ya. Betul, balance ya. Balance. Luar biasa. Free time and balance. Wow. Nah, Krisan, lu boleh tanya mantan gue Bro, deh. lo mantannya Andri Bukan. Itu cuma mirip doang. Iya, Fiona. Fiona kan waktu itu aku pernah sering dengar juga kalau Fiona kan punya banyak bisnis juga ya, punya banyak usaha gitu ya. Dan bahkan Fiona juga punya usaha yang waktu itu juga sempat gagal gitu. Nah, Fiona gimana sih caranya gitu ya? Fiona tetap on fire nih, masih mau tetap usaha gitu. Boleh nggak nih bagiin tipsnya ya buat kita semua yang di sini? Fiona, silakan. Oke, nah. Ya, jadi dari selesai kerja itu, kan aku mutusin untuk gunain masa muda aku yang nggak akan keulang lagi kan, dan energi yang masih full banget untuk bangun impian aku sendiri. Makanya aku mulai kerja. Nah, mulai bisnis. Nah, bisnisnya itu, betul kata Krisman Andri, memang sempat ada gagal-gagal. Pernah cobain aksesoris impor dari luar, aksesoris cewek kayak kalung kayak gitu, terus cobain juga clothing line. Itu tuh bener-bener yang kainnya pola sendiri, jahit sendiri, udah gitu sablon sendiri, dan masang itu sendiri. Nah, cuman ya dari itu, ya nggak mulus ya teman-teman, ternyata bisnis tuh nggak semulus itu. Yang hitungan di atas kertasnya udah matang aja, ternyata bisa jadi buntung. Nah, berarti kan ini teman-teman kita harus hati-hati nih. Apalagi hitungan bisnisnya nggak matang, wah itu bisa jadi apa tuh, yang matang aja belum bisa tentu loh itu. Nah, akhirnya bikin saya tetap on fire nih, ketemu bisnis yang tepat akhirnya. Yang bikin on fire-nya adalah aku tuh pegang kuat-kuat impian aku. Kalau di luar sana kan banyak kan yang kayak, ya gue mah hidup going with the flow aja, bener nggak sih? Nah, kalau aku mikirnya nggak bisa kayak gitu. Karena kan yang namanya kalau going with the flow kayak air tuh, air mengalir dari atas. Dari atas kan mengalir berarti kemana tuh? Ke bawah ya akhirnya. Nah, itu sih teman-teman mungkin yang kita harus ingat-ingat. Kalau hidup ini tuh jangan sampai cuma mengalir aja. Kita harus ada tujuannya. Jadi bisnis kita pun ya bisa dijalaninnya dengan kencang gitu, teman-teman, nggak dikit-dikit udah loyo, dikit-dikit udah loyo. Ingat ada. Iya. Wow, keren banget. Tapi Chris, gue setuju banget sih si Fiona ini, jangan sampai dia ngegunting apa sendiri gitu. Lu jangan. Tangan kamu nanti rusak. Gitu. Oke bro. Oke. Itu cukup. Nah, ini teman-teman mungkin penasaran gitu ya. Tapi sebelum mereka kasih tahu ngapain gitu, saya masih mau nanya karena masih banyak pertanyaan. Betul, kita mau gali-gali di siang hari ini di acara Millennial Talks gitu ya. Nah, bukan duit orang tua, betul, bukan duit orang tua. Nah, balik lagi ke Gina. Nah, kalau Gina ini boleh nggak sih sharing? Kita juga pengen tahu nih ya, apa yang udah dihasilkan dari bisnis Gina yang sekarang, tanpa harus ngasih tahu dulu, bikin penasaran dulu ya. Bikin penasaran bisnisnya apa gitu ya. Dan dicapainya dalam berapa lama nih Gina? Silakan Gina. Nah, buat teman-teman nih, biar penasaran juga kan, aku jalanin bisnis ini tuh
sebenarnya baru 4 bulan teman-teman, dan bersyukur banget di sini tuh dalam waktu 4 bulan itu aku bisa beli mobil sendiri teman-teman, dan bukan mobil yang biasa juga gitu. Jadi itu tuh suatu pencapaian yang luar biasa teman-teman. Di saat orang lain ngalamin pandemi gitu, ngalamin corona tuh ekonomi turun, dan kita tuh bisa beli mobil bahkan di bisnis ini gitu. Oh, Jadi tadi kita lihat mobilnya BMW. BMW betul. Wah. Warnanya apa? Putih. Iya. BMW itu bukan bebek merah warnanya loh. BMW ya. BMW. Chris, 4 bulan. Berarti berapa hari itu, Chris? 120 hari. Salah. Berapa tuh? 121 hari. Kan tahun dia tahun kehabisan. Ya. Bisa aja. Bisa aja gitu ya. loh. Kita keren banget ya. Wah. 4 bulan bisa mencapai gitu. Emang ini ya, kalau anak muda itu ada satu orang yang ngomong gini, gantungkan cita-citamu setinggi langit gitu ya. Langitnya kalau bisa langit ketujuh gitu. Jadi kalau jatuhnya kemana? Di atas awan-awan. Wah, gitu. gitu. Mereka udah membuktikan. Betul banget. Gitu ya. Betul banget. Iya. Chris mau nanya apa lagi, Chris? Masih rame nih? Masih ramai, tapi Makin kalau panas. gue lihat gitu ya, enak banget ya punya bisnis kayak mereka gitu Yes. ya. Aku juga pengen nanya nih ke setiap narasumber di sini gitu ya. Iya. Kira-kira dalam 1-2 tahun ke depan Iya. gitu ya, apa sih yang ingin kalian capai? Ya, gitu, mimpi di- kalian apa sih? Di bisnis ini. Ya Bang. benar, anak muda perlu yang namanya mimpi. Betul. Karena Karena lu pinter ya. karena anak muda tuh bahan bakarnya tuh mimpi. Mimpi asik. Yes. Oke, kita tanya dari yang tengah dulu Saya ya. tengah dulu biar Dari kaget gitu ya. yang kaget gitu. Oke, Fiona, mimpi lu apa, Fi? Kepengenan saya tuh dalam 1-2 tahun ini, yang udah pasti nih ya, puji Tuhan soal mobil, udah kebeli nih teman-teman tahun ini. Wow. Mobil apa, Fi? Biasa. Digambar ya. Belum yang luar biasa banget loh. Belum bersyukur banget ya. Umur 25 udah bisa beli mobil impian sendiri. Nah, jadi nextnya udah pasti nih kalau milenial kan selanjutnya apa nih? Merit. Nah, aku pengen merit pakai duit sendiri. Nggak mau ada bantuan orang tua. Ya kan, terus mau beli juga rumah impian yang hasilnya jadi duit sendiri juga, bukan dikasih orang tua atau minta. Ya yang dia udah rasain juga ya. Beli rumah sendiri keren banget. Nah, itu Wow. Iya. Keren banget. Fiona udah gitu ya. Kedepannya juga masih Betul. pengen punya rumah. Pengen punya rumah. Betul. Tapi dalam waktunya nggak lama loh, Chris. Betul, Baru cuma 1-2 tahun. 1-2 tahun. Itu keren. Keren banget. banget. Gitu ya. Ya, selanjutnya. Oke. Selanjutnya Lu siapa? mau nanya siapa, Bro? Gue pengen tanya. Itu tuh yang coklat itu. Yang coklat, yang mana, Bro? dua-duanya cepat ya. Bukan, itu beneran. Oh, beneran. beneran. Asli gitu. Kedua nih kan. Itu namanya Blackie ya. Bukan, itu Bro. Oke, ke Bea deh. Kita ke Bea. Bea ya. Ya, kalau yang saya karena puji Tuhan teman-teman, mobil udah ada, ya sedikit lagi itu. Nah, rumah juga udah puji Tuhan udah ada juga, ya. Kalau boleh tahu ini di rumahnya Bea ya, kalau boleh tahu ya? Ya, Oh, ini bukan background ya, Bukan Bea? background ya? Bukan rumah ya. saya. Oh, ya keren banget. Puji Tuhan ya, semua juga berkat dari Tuhan. Nah, Ya. 1-2 tahun lagi sih, gue pengen untuk nambah aset. Gitu. Wah. Nah, rumah saya pengennya ya 3 lantai gitu. Wah. Ya, mungkin nambah aset ya 1-2 tahun. Oke. Wow, keren banget, Bro. Kalau Bea 3 lantai, gua 15 lantai. Ayo, lu apartemen, Bro. Oke, beda, Bro. Beda ya. Oke. Kita Ini yang terakhir. gua ada dari tim kreatif dulu nih yang mau ngasih lihat foto mereka bertiga, foto dengan mobil-mobil baru mereka. Wow. Boleh kasih lihat nggak? Bro Gera, thank you udah dibantu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Yes. Boleh Tepuk kasih tangan jempolnya, virtual. kasih tepuk tangan Oke, virtual. keren banget ya, panas sekali. Nah ini nih ada nih fotonya. Wow, Putih-putih silver ya. silver. Ini apa Betul. tua, Bro? Yang paling kiri itu adalah Bea. Bea, bukan Mercy paling kiri. Kiri versi. Mobilnya. Bisa, bro. Oke. Nah yang tengah itu ada Fiona dengan BMW-nya dan Yes. Gina ya. 4 bulan, guys. Wow, 4 bulan. 100 berapa hari tadi? 121. 121 hari karena bulan kabisat gitu ya. Keren Yes. banget. Teman-teman Wow. yang mau mobil seperti mereka boleh kasih jempolnya. Boleh dong. kasih jempolnya. Oke. Oke, thank you Bro Gera, thank you Bro banget ya. Gera. Nah, Kita balik lagi ke Gina kok. ya balik lagi ke Gina. Masih ada waktu banyak ya. Masih ada waktu Gali banyak. terus. Yes. Makin panas. Gina. Teman-teman boleh catat ya. Ya, boleh. Kalau oke. Gina sendiri dalam 1-2 tahun ke depan, kira-kira apa nih mimpinya? Mimpinya apa, Gina?
Kalau saya sama kayak kedua teman saya Amitabha banget gitu kan. Dia udah kembali mobil sendiri juga yang ya itu tuh salah satu dream car saya juga sih gitu. Saya pengen punya mobil besar untuk ngangkut keluarga teman-teman kalau jalan-jalan. Wah, Sayang keluarga, iya bro. sayang keluarga, bukan bus ya tapi ya. Bukan. Jadi mobilnya bisa yang nongol-nongol gitu teman-teman Oh, ya. Wah, ada sunroofnya. ada sunroofnya betul. Ya. Nah, Ya. kalau saya sih visi misi 1-2 tahun ke depan, saya tuh pengen banget ngepensiunin orang tua cepat teman-teman dengan cara saya tuh pengen nanggung dan mencukupi kebutuhan mereka teman-teman dan ngajak mereka keliling dunia juga gitu. Wah, jadi sedih. Jadi sedih. Kalau ngomongin orang tua emang mereka mulia sekali. Ingin membalas Bro. orang tua. Umur 24. Oke, Yes. umur 24 pengen nyenengin orang tua, pensiun ya. Pensiunnya. Can you imagine? Yes, dulu kita di umur 24 lagi ngapain? Bro? Dosain orang tua. Dosain orang tua, itu maklum, bro. Enggak. Cancel. Cancel. Thank you banget ya ini luar biasa ya. Boleh. Ada lagi yang mau ditanya, Bro, ada pertanyaan yang sangat penting. Sangat banget, penting. bro. Apa itu? Sangat penting ya. Oke. Menurut narasumber di sini, menurut 3 darah, bro. 3 darah ini. Ya, kenapa kita selagi muda ini harus punya usaha sendiri? Hmm. Gitu ya. Kenapa? Sangat penting. Kenapa sih anak-anak muda terutama gitu atau Yes. jiwa-jiwa muda harus punya usaha sih? Boleh dari yang pertama dulu Bea. Dari Bea. Kaget pasti Bea. Dari ibu kosnya ya. Silakan Bea. Jadi kenapa harus dari sekarang teman-teman? Karena yang pertama kita masih muda, gitu. Jadi menikmatinya tuh panjang teman-teman ya, gitu. Ketika teman-teman kita semua masih pada asik di luar sana, kita nggak ada salahnya kerja lebih cepat teman-teman. Karena untuk menikmatinya sampai nanti sampai tua, gitu. Karena umur kita masih muda teman-teman. Jadi keluar dari mobil yang itu tuh wah ternyata masih muda ya orangnya kayak gitu. Belum ya, belum botak ya. Wah, Belum botak deh. Betul, ya teman-teman. Gitu. ini mulia banget ya. Yes. Jadi kalau bahasa Bandungnya itu we have a long time to enjoy our Itu bahasa Inggris, bro. Itu bahasa Inggris. Waktunya lebih lomba. Jadi waktunya lebih panjang. Lebih Menikmati panjang. apa yang sudah diraih gitu ya. Yeah. Tapi jangan khawatir juga buat teman-teman yang udah senior-senior, tenang aja. Betul. Di acara ini justru kita punya pengharapan bahwa kita bisa menikmati itu juga ya. Yes, Nggak betul. ada kata terlambat. Itu Karena- keren banget. Karena cepet banget, bener nggak? Betul. Dalam waktu 121 hari aja ada yang bisa bukti bisa beli BMW Yes, loh. bahkan bisa ngebut. Bisa Bisnisnya apa? Nanti Nanti dulu. dulu. Oke, Gina sekarang. Silakan Gina. Pentingnya teman-teman punya bisnis sekarang di masa muda tuh menurut saya suatu yang penting banget. Bisa teman-teman kita masih sibuk main, masih sibuk hangout di luar sana, kita juga sama kok hangout teman-teman. Tapi bedanya kita hangoutnya menghasilkan uang gitu. Jadi kan keren banget orang lain hangout keluar uang, kita masuk uang gitu ke rekening kita gitu. Jadi kita ibarat kata sukses before 30 gitu. Wow, Oke. keren. Ini Gina ini ngomongnya nyindir gue banget ya. Lu udah lebih dari 30 ya, bro. Cuma gue itu selalu 20 bro. Wah, Oke. lu mah 17 ya. Yes. Yang terakhir, last but not least, Yes, silakan betul mantan saya, Fiona. Fiona. Ya, kalau buat aku sendiri, justru mumpung masih muda nih. Kita kan kalau masih muda, energi masih full banget. Terus, waktu kan nggak mungkin keulang lagi ya. Coba nih menurut Andri sama Krisman, sama teman-teman di sini. Kita waktu umur 20-an sama nanti umur 40-an, energinya lebih, oke mana sih? Lebih sehat mana sih? Umur sekarang dong, umur 20-an. Nah, justru mumpung sekarang kita masih sehat, masih kuat, ya harus bisnis. Kalau nanti baru bisnisnya di umur 40-an, 50-an, kalau sampai nih ternyata bisnisnya gagal, repot ya. Kalau kita kan masih muda, jadi mau coba-coba pun, ya masih banyak waktunya, dan nikmatinnya masih panjang banget. Kayak kata Bea, kayak kata Gina. Gitu. Wah, keren banget. Wah, Yang luar biasa ya. luar biasa. Di siang minggu ini, teman-teman nggak percuma untuk masuk ke sini. Betul, Kita Pak. akan dapetin inspirasi yang banyak. Gitu Yes. ya. Kalau tadi ada kalimatnya bahwa kita bisa mencoba terus-menerus gitu. Betul. Mumpung kita semangat passionnya pun masih ada. Dan tenaganya masih ada, bro. Betul banget. Betul. Emang ini 3 orang ini luar biasa ya. Yes. Ini banget, wise banget gitu ya. Betul Nah, banget. makin penasaran teman-teman semua.
Benar, ada yang mau ditanya lagi nggak sih kalau Udah di sih, orang ini? saya udah cukup. Udah cukup ya. Oke, nah teman-teman kita ada surprise juga. Kita Betul. nggak hanya kedatangan 3 orang. Yes, tadi kan Angelnya, kita mau panggilin Charlie-nya, Charlie-nya. teman-teman. Nah, orang ini masih muda juga. Beliau tentunya bukan di balik wanita-wanita yang keren ini. Yes. Pasti ada pemuda yang luar biasa. Wow. Nah, nanti teman gue ini gue kenal banget dia nih. Nah, teman gue ini akan menjelaskan sedikit tentang bisnis apa yang dilakukan oleh 3 orang tadi. Betul, Bahkan dalam waktu yang cepat ya. Yes, dalam waktu yang cepat banget. Gitu. Dan di masa pandemik ini bukannya bisnis turun, malah bisa naik, Malah teman-teman. bisa naik. Nanti kita buktikan juga ya. Yes, betul. Mana ada sih lagi pandemi gini malah beli mobil loh. Iya, malah beli mobil. Iya, itu aduh gue jadi Wah. panas juga nih. Oke. Nah, sebelum saya undang bro yang satu ini, kita akan lihat dulu klip Sunday Fans-nya berikut ini. Silakan. Bro Gerang, thank you. Heavy on your heart, heavy on your mind. Wandering the streets tonight. If you're looking for a home, you are not alone. I can be your guiding light. 'Cause I promise you, I'm a dreamer too. Heavy on my heart, wandering the streets tonight. When it all counts for something, in your pockets full of nothing. Let's get high, I won't believe it. I can promise you, yes I am a dreamer too. We are dreamers together, always and forever. Let's get high, I won't believe it. I can promise you, yes I am a dreamer too. Oke, Oke, kita kasih tepuk tangan tangan dulu. untuk William. William. Ternyata William ini adalah Suaminya ya, suami dari Beatrix. Bro. Beatrice. Asalnya kalau ngelihat ini ya, orang masih muda terus udah jadi suami istri gitu ya. Iya, betul banget. Betul banget. Berarti ini milenial yang sukses banget ya. Wow, kita harus contoh mereka, bro. Iya, betul. Wow. Nah, kita sih lo aja. Oke, halo Oke. William. Halo, William. Tes. Halo, William. Halo. Selamat pagi William. Pagi ya. Waduh, Wow. Hoi, halo, teman-teman. Nggak kayak Charlie kan, gue masih ada rambut nih, teman-teman. Oh, Belum botak ya, William. belum kotak ya. Ini bukan weekend William. Bukan ya, bisa ditarik ya, William. Iya, masih Oke ada rambut. William, apa kabar bro? Apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik ya. Wah. Bro, kalau tadi kan teman-teman udah didengerin dengan Bea, terus Fiona sama Gina ya. Yes, betul banget. Tentang mereka happy gitu dapat sebuah achievement, mereka bisa mencapai mimpi mereka, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Tentunya mereka juga pasti ngejalanin sebuah bisnis yang dimana teman-teman semua yang ada di Zoom ini ada ribuan orang ini pengen tahu bisnis seperti apa. Ya, sih. betul banget. Nah, untuk itu boleh nggak Bro jelasin dengan singkat padat jelas gitu ya buat teman-teman kita semua yang udah datang di sini gitu ya Bro ya. Bisa Bro? Oke. Siap. Nah, Ya, silakan William. Oke. ya, Hey. salam kenal. Nama gue William. Dulu gue background kuliah jurusan komputer, teman-teman, sistem informasi. Dulu masuk jurusan itu ya karena senang main game, teman-teman. Udah gitu sempat sebelum pas lagi kuliah, saya yang tadi teman-teman lihat sempat buka event organizer, teman-teman, atau IO. Cuman IO-nya yang Sweet 17, teman-teman. Jadi ada yang mau pesta Sweet 17, nah saya yang ngatur pestanya itu. Gitu, belum sampai yang merit. Nah, cuman waktu itu karena fokus kuliah, akhirnya ya udah saya nggak lanjutin. Udah gitu sempat juga, tadi mungkin teman-teman lihat, saya sempat buka usaha restoran, joinan sama teman kayak gitu. Cuman nggak lama akhirnya tutup juga teman-teman kayak gitu. Jadi di kesempatan ini gue pengen sharing aja cerita gue dan teman-teman panelis yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, saya share screen sedikit nih, sebentar. Nah, teman-teman, di sini semua millennials atau Gen Y ya, teman-teman, M-Talks. Nah, siapa sih millennials ini yang memiliki pemikiran terbuka, luas, mampu menerima perbedaan, dan terbuka terhadap peluang?
sangat melek teknologi nih teman-teman, aktif menggunakan internet, sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, atau yang sekarang lagi booming ya. Nah, yang millennials boleh kasih jempolnya teman-teman. Millennials ya. Nah, ini gue sempat survei nih teman-teman. Jadi waktu itu pas gue beres kuliah, nah udah gitu kan mau berkarir nih teman-teman. Kira-kira begitu gue lulus di jurusan komputer, begitu itu digajinya berapa ya teman-teman ya? Nah, 46% biasa di bawah 5 juta nih teman-teman. 34% 5 sampai 8 juta. 14% 8 sampai 14, 6% di atas 14 juta teman-teman. Ini sumbernya dari detik.com nih teman-teman. Nah, tapi ternyata nih menurut teman-teman buat millennials zaman sekarang kira-kira cukup nggak sih untuk lifestyle zaman sekarang nih teman-teman? Nah, mungkin teman-teman juga tahu nih gambar di sebelah ini untuk yang senang basket nih, sepatu Jordan, harganya berapa ya teman-teman ya? Terus belum kalau habis kerja pasti ngopi, ngafe, pengennya yang ada logo Starbucks itu lagi ya teman-teman ya. Nah, terus buat yang perempuan nih, belum buat make up, belum buat belanja. Nah, menurut teman-teman lifestyle millennials zaman sekarang ini mahal atau enggak nih teman-teman? Nah, terus gue sempat sharing-sharing juga nih sama teman-teman millennials. Nah, kendala utama kaum millennials buat yang khusus masih yang single nih teman-teman. Ceritanya kan habis lulus kuliah pasti cari pacar udah gitu kan pasti tujuannya merit dong teman-teman ya. Nah, udah gitu salah satu problemnya ya ini teman-teman, begitu mau meritin pasangan kan si mertua tuh pasti nanya tuh, lu udah punya apa aja? Atau nggak jangan-jangan nanti anak gue di bawah lu makin susah lagi. Nah, jadi salah satunya ini beli mobil pertama buat biaya merit nih teman-teman. Biaya merit zaman sekarang kagak bisa kredit punya kan ya teman-teman ya, harus bayar cash punya. Kalau beli mobil sama beli apartemen mungkin masih bisa kredit KKB, KPR. Nah, anggaplah ini tempat rumah apartemen sekarang masih dapat ya teman-teman, yang studio 550 jutaan lah sama interior segala macam. Merit kurang lebih zaman sekarang 500 teman-teman. Mobil yang standar 250 juta. Berarti berapa nih teman-teman? Totalnya 1,3 M teman-teman. Contoh nih, begitu lulus kuliah umur 25 kita dapat income anggaplah 10 juta per bulan. Udah oke banget dong. Nah, kita hemat banget nih. Bisa nabungin 50% penghasilan kita atau 5 juta per bulan. 1,3 M dibagi 5 juta sama dengan 21 tahun. Kalau kita umur 25 tambah 21 lagi sama dengan 46 tahun, teman-teman. Apakah pacar Anda siap menunggu? Nah, nih yang perempuan nggak pengen kan dikawininnya umur 46 kan? Nah, terus yang orang tua juga pasti, udah lu cari lagi aja lah. Cari yang udah mapan deh. Nah, setuju ya, teman-teman ya. Nah, jadi ya ini salah satu problemnya nih, teman-teman. Buat gue juga waktu itu, mikir gimana ya buat merit ya. Nah, terus buat apa namanya? Buat beli rumah, buat beli mobil. Nah, setelah merit, ini ada kendala lagi nih teman-teman, buat teman-teman yang udah merit. Anggap sekolah anak kan zaman sekarang nggak murah ya teman-teman ya, sampai SMA aja kurang lebih bisa habis 500 juta. Nah, kemarin gue sempat ngobrol nih, waktu SMA, sekolah di Bandung gue kurang lebih sebulan 700.000. Sekarang ternyata 700.000 itu per bulan tuh udah uang playgroup teman-teman. Kayak gitu, gila kan, berarti SMA udah juta-jutaan gitu. Terus belum beli rumahnya yang bisa luas sedikit dong, nggak mungkin apartemen lagi ya, anggap harganya 2 M nih teman-teman. Terus mobil pasti biasanya 2 minimal, buat suami, buat istri, atau mobil keluarga, anggaplah 500 juta nih total nih teman-teman. Berarti totalnya kurang lebih 3 M teman-teman. Contoh nih sama, kalau kita usia 25 tahun, income-nya digabung dong, income suami istri ya teman-teman ya, 20 juta per bulan. Nah sama nih, kita nyisihin juga nih, nabung 10 juta per bulan. Atau hemat banget nih, 50% loh teman-teman saving ya. 3 M dibagi 10 juta, 25 tahun punya teman-teman. Jadi kalau kita usia 25 tahun lagi umur 50 tahun. Nah, nggak mungkin kan sekolah anak nunggu, nah keluarga siap nunggu, kayak gitu kan. Nah, ya salah satunya ya menurut teman-teman, ini kendala nggak nih teman-teman? Gitu.
Nah, begitu kita mau berkarir nih, teman-teman. Contoh, katakanlah kalau di perusahaan income naik 20% per tahun tuh udah bagus banget ya, teman-teman ya. Biasa rata-rata perusahaan kan naikin 10% setiap tahun. Itu juga kalau perusahaannya profit. Ya, kalau misal perusahaan lagi nggak profit, ya biasanya yang nggak naik ya, teman-teman, income-nya. Nah, kalau kita start di tahun pertama 5 juta, kita udah tahu nih, 5 tahun lagi kurang lebih kita dibayar 11 juta. Nah, kalau kita start income kita 10 juta, nah kita udah tahu nih 5 tahun lagi kurang lebih kenaikan income kita kalau 20% setahun 21 juta per bulan. Ini kalau naik 20% ya, teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman cukup nggak nih buat lifestyle dan life goals kita nih, teman-teman? Nah, udah gitu setelah itu yang dunia bisnis rata-rata profit kurang lebih 30-40% per tahun atau 3% per bulan net. Udah dipotong pegawai, dipotong pajak, dipotong buat beli barang segala macam ya, teman-teman ya. Jadi kalau modal kita 1M bisa dapat income 30 juta per bulan. Kalau 3M bisa dapat 90 juta per bulan. Kalau 10M 300 juta per bulan. Nah, pertanyaannya kan modalnya kita ada nggak nih, teman-teman? Di dunia bisnis itu ya modal sangat berperan besar. Gimana kita bisa punya modal banyak, ya income-nya juga pasti bisa besar kayak gitu. Nah, pertanyaannya buat yang nggak dimodalin sama orang tua kan pasti ya ini dia problem ini, teman-teman. Modalnya kita dari mana? Oh, mau franchise usaha. Nah, franchise juga zaman sekarang mahal-mahal, teman-teman. Franchise ratusan juta ya. Nah, belum sama tempat segala macam. Pertanyaannya modalnya gimana nih? Nah, udah gitu ini gue ada beberapa data juga nih. Udah gitu, teman-teman lihat nih, 83 generasi milenial nggak mampu beli rumah nih, teman-teman. Rata-rata income, contoh 6 juta. Nah, harga rumah paling murah di Jakarta, 300 juta. Membutuhkan pendapatan 7,5 juta per bulan. Jadi kalau yang di bawah itu, waduh, kayaknya repot banget nih, teman-teman, buat ngejar beli rumah. Nah, kenaikan rumah sama kenaikan income, harus cepat kenaikan income kita dong, kayak gitu. Supaya bisa ngejar beli rumah ini, teman-teman. Nah, ya ini salah satu problem juga nih, teman-teman. Kayak gitu. Nah, akhirnya kita bingung nih, teman-teman. Lifestyle atau life goal? Beli iPhone dulu atau nabung buat merit dulu ya? Nah, buat jalan-jalan dulu atau nabung buat DP rumah dulu ya? Nah, menurut teman-teman, ini pernah dipikirin nggak sih? Ini problem nggak sih menurut teman-teman? Buat yang nggak disuplai orang tua, apalagi ya teman-teman ya, mungkin kalau kita disuplai orang tua sih ya udah hoki, ya gitu, berkatnya kita. Nah, cuma buat yang nggak dari orang tua ini problem banget nih teman-teman, kayak gitu. Nah, solusinya pasti teman-teman sendiri juga udah tahu, ya mau nggak mau ya kita harus usaha lah, cari uang lah, yang giat lah. Nah, cuman pertanyaannya kita harus bisa bikin bisnis yang bisa ngalahin sih tadi ya, inflasi tersebut. Ya kalau kita bikin bisnis cuman kalah sama kenaikan harga rumah kan ya buat apa ya, kayak gitu. Nah, bisnis juga ya nggak bisa asal-asalan. Pasti teman-teman harus survei nih, pembelinya ada nggak? Barangnya dibutuhin nggak nih sama masyarakat? Nah, terus modal yang harus gue store kira-kira berapa ya? Pengalaman gue ada nggak nih di usaha bidang ini? Jangan-jangan gue nanti kena tikung, kena tipu-tipu lagi. Terus resikonya nih, ada yang jamin nggak modal yang gue store aman? Atau misal gak bangkrut? Nah, resikonya gimana nih kira-kira ke depannya? Kalau apalagi ya musim pandemi kayak gini, usaha di bidang ini kayaknya aman nggak nih? Terus reward yang dihasilin kira-kira setimpal nggak dengan kerja keras kita? Udah usaha capek pagi malam, kira-kira rewardnya setimpal nggak? Nah, ini ada Uncle Jack Ma nih, mungkin yang teman-teman juga udah tahu. Kalau kita mau bikin suatu perusahaan besar, nah kita harus bisa mecahin social problem yang bisa diselesaikan di masyarakat ya, teman-teman ya. Kata Uncle Jack Ma. Nah, teman-teman sendiri mungkin pernah lihat data ini nih, teman-teman. Menurut WHO, percaya nggak nih teman-teman, 80% penduduk Indonesia sebelum meninggal kena kondisi kritis. Yang artinya 4 dari 5 orang nih di sekitar kita, 1, 2, 3, 4, 5 terancam meninggal dunia
karena sakit kritis. Atau di turunan keluarga mungkin teman-teman juga pernah dengar ceritanya, oh si ini sakit ini, oh si ini sakit ini. Nah, apalagi sekarang ya teman-teman pasti lihat berita, aduh corona lagi, covid lagi. Nah, ini salah satu problem ya teman-teman ya. Nah, dan kalau misalkan amit-amit ada salah satu anggota keluarga yang terkena, biaya pengobatannya nggak murah teman-teman. Stroke bisa sampai 1 miliar, jantung bisa sampai 1 miliar, kanker bisa sampai 2M, gagal ginjal bisa sampai 3M. Yang mengakibatkan, kata majalah Kompas nih teman-teman ya, 85% kanker dan keluarga bangkrut. Nah, menurut teman-teman ini suatu problem masyarakat yang harus diselesaikan nggak nih teman-teman? Apalagi sekarang kalau teman-teman lihat di berita, COVID itu ya mahal juga ya teman-teman ya. Gitu. Nah, solusinya gimana? Ya pasti kita siapin dana darurat dong. Siapin dana miliaran rupiah. Nah, ini contoh umur 35 nggak merokok, nabung nih teman-teman. Rata-rata orang pasti nabung ya di rekening pribadi. Katakanlah kalau kita pengen ngumpulin 4M nih teman-teman, nabung 3 juta, 3 juta, 3 juta. Ngumpulin 4M perlu waktu 1.300 bulan atau 110 tahun. Alias nggak pernah kekumpul ya mungkin ya teman-teman ya, usia kita juga kan istilahnya jarang ya sampai 110 tahun kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, nggak mungkin punya kan. Nah, akhirnya ya ini ada namanya rekening proteksi nih teman-teman. Katakanlah kita nabung 3 juta, 3 juta, 3 juta. Di bulan keempat, amit-amit sakit, nah, cair, penyakit kritis, 1M. Nah, namanya orang udah sakit, pasti nggak bisa kerja atau usaha lagi ya. Maka sejak saat itu, tabungannya gratis nih teman-teman. Ditabungin terus sampai umur 65 tahun. Kayak gitu. Nah, udah gitu, kalau misal kayak sakit ringan DB, tipes, diare, nah ada rawat inap maksimal 4M per tahun. On bill, semua dibayarin teman-teman. Nah, kalau nasabah sehat walafiat, nah ada juga nilai tabungan teman-teman. Jadi, nilai investasi ya disebutnya, kayak gitu. Jadi, tersedia proteksi total 4 miliar dalam waktu 90 hari. Nah, jadi si rekening ini bisa ngebantu nyelesain si problem masyarakat ini ya, teman-teman ya. Nah, cuma tenang, saya nggak jualan hari ini. Nah, teman-teman setuju ya, rekening ini bisa bantu masyarakat Indonesia ya, nyiapin dana darurat tersebut ya, teman-teman ya. Nah, si rekening proteksi ini ternyata bukan suatu hal yang baru. Di Jepang, rata-rata orang udah punya 1,6 rekening proteksi. Karena mereka mikir, oh gue kagak mungkin lah nyiapin dana darurat kayak gitu di bank. Ya gak akan kekumpul punya. Kayak gitu. Nah, di Singapura, pendidikan udah maju. 1, 2, 3 orang punya rekening proteksi ini, teman-teman. Bahkan mau masuk kuliah, lu wajib beli rekening proteksi. Lu kagak ada, nggak bisa sekolah di sini. Nah, di Indonesia ini, teman-teman lihat ya, masih 7%. Artinya, dari 100 orang di sekitar kita nih, 93% belum tahu si rekening proteksi ini, teman-teman. Kayak gitu. 7% loh, teman-teman ya. 7%. Masih kecil banget. Ini big market di Indonesia. Big market. Big market ya, teman-teman ya. Nah, yang gue ceritain, yang tadi para panelis sudah cerita, nah, gue pengen cerita seperti ini nih, teman-teman. Tahapan bisnis yang simpel-simpel aja, teman-teman. Nah, ibaratnya ada nomor 1, teman-teman lihat disebutnya bisnis eceran, teman-teman. Nah, cukup 10 nasabah yang percaya sama teman-teman, nabung 3 juta, teman-teman. Teman-teman dibayar sebulan 7 juta sebulan. Udah lebih dari UMR banget ya. Nah, terus di tahap kedua nih, teman-teman, kita udah nggak wajib jualan, disebutnya bisnis partai. Nah, ibaratnya kita udah pegang master franchise-nya nih, teman-teman. Nah, cukup kita infoin ke 3 orang si master franchise ini. Nah, kita bantu dia promosiin, dia jadi bisnis partai juga, teman-teman. Kita sebagai leadernya dibayar 21 juta per bulan, teman-teman. Di tahap ketiga, sama nih, teman-teman. Nah, kita udah nggak usah jualan. Nah, kita cukup jual si master franchise ini nih, teman-teman. Nah, ketiga partner, bantu dia promosiin jadi bisnis partner juga nih, teman-teman ya. Nah, kita dibayar 47 juta per bulan ya, teman-teman. Tahap keempat sama, teman-teman. Kita cukup ceritain ke 3 orang nih, teman-teman. Nah, tentang si rekening proteksi ini. Nah, nanti 3 orang ini sama ceritain ke 10 nasabah yang nabung 3 juta.
Nah, kita dibayar 133 juta per bulan, teman-teman. Jadi cukup 10 nasabah sama 9 calon partner, 9 calon leader, teman-teman. Nah, jadi ibaratnya kalau teman-teman lihat, ya bisnis ini mirip contohnya kayak ini deh, kopi yang lagi ngehits ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu disebutnya mungkin kopi kenangan atau kopi janji jiwa. Nah, mereka kan contoh kalau satu outlet katakanlah maksimal bisa jualan 100 kopi. Nah, dia pengen gue bisa jual kopi ini sampai ribuan. Caranya gimana? Ya pasti ningkatin customer datang ke kopi itu. Dan selanjutnya, dia harus buka gerai-gerai yang lain, teman-teman. Supaya bisa menjangkau banyak customer di seluruh Indonesia. Ya, jadi ibaratnya di bisnis BE ini, atau bisnis eceran, nah ibaratnya kita tuh kayak buka satu gerai sendiri nih, teman-teman. Kita buka satu gerai sendiri ini, nah setelah omsetnya lumayan stabil atau cukup 10 nasabah yang nabung 3 juta ini, nah selanjutnya kita buka gerai selanjutnya, teman-teman. Nah, kita cari partner yang megang gerai tersebut. Nah, itu maksudnya 3BE ya, di tahap kedua ini. Kita jadi master franchise-nya, teman-teman. Kayak gitu. Ibaratnya seperti bisnis kopi yang franchise itu ya, teman-teman ya, gitu. Nah, jadi nggak selamanya jualan, teman-teman. Kita sebagai pebisnis produk rekening proteksi itu, teman-teman ya. Nah, 10 nasabah sama 9 calon leader. Gampang nggak, teman-teman? Gampang kan? Nih, teman-teman lihat, di Zoom ini aja orangnya 500 orang. Kita cuma nyari 10 nasabah sama 9 partner. Ya, pasti bisa punya dong, teman-teman. Phonebook teman-teman aja saya yakin lebih dari itu kan. Kayak gitu. Nah, jadi ini bisnis yang masuk akal, teman-teman. Bisnis yang masuk akal dan simple. Kayak gitu, teman-teman. Nah, aku lanjut dulu ya. Nah, ini salah satu support sistemnya, teman-teman, agensi kita, namanya Vision, salah satu agensi terbesar di Asia Tenggara ya, teman-teman ya, Southeast Asia. Nah, jadi ini sebelum pandemi ya ini, teman-teman ya, bukan foto sekarang, ngumpul-ngumpul sekarang kayak gini mah digerebek, teman-teman. Nah, teman-teman lihat nih, kita sekali ngumpul biasa 1.500 orang, 1.000 orang, nah itu ada saya tuh di depan. Nah, jadi biasa ini dari berbagai macam latar belakang juga, teman-teman. Ada yang mahasiswa, lulusan fresh graduate, ada manajer, ada pebisnis, ada pengusaha, kayak gitu. Semua ada. Nah, produk yang tadi kita ceritain, si rekening proteksi ini, nah dari partner company-nya si Aliansi nih, teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar, jadi saya nggak akan ceritain panjang-panjang nih, teman-teman. Nanti teman-teman bisa Google Allianz Indonesia. Nah, teman-teman udah tahu ya produknya ya. Jadi Vision ini kita berpartnernya produknya dari Allianz, kayak gitu. Jadi produk yang diceritain si rekening proteksi itu dari Allianz, teman-teman, kayak gitu. Jadi perusahaannya udah kuat secara finansial, bukan perusahaan main-main, teman-teman. Jadi nasabah juga nggak usah khawatir. Oh, perusahaannya 5 tahun lagi ada nggak ya? Nah, udah lama, teman-teman. Tuh, 130 tahun. Masih ada sampai sekarang. Kayak gitu. Nah, ini beberapa foto tim millennials di Bandung nih, teman-teman. Ini belum semuanya, ini foto sebelum pandemi juga nih, teman-teman. Waktu itu kita ngumpul, gathering, kayak gitu. Sekarang sih udah lebih banyak dari ini, teman-teman. Jadi di sini kita ngebantu banyak para partner-partner untuk yang tadi kita ceritain tuh, teman-teman, bisa capai goals-nya masing-masing, teman-teman, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman, oh tadi foto mobil, terus ini showroom mobil, bukan ya, teman-teman, bukan. Nah, jadi di sini tuh maksudnya, ya teman-teman bisa bantuin temannya teman atau orang yang teman-teman sayangin bisa jadi sukses, ya itu kan suatu berkat kan, teman-teman ya. Nah, jadi ya itu salah satu goals di sini nih, teman-teman. Bantu teman kita bisa lebih maju, kayak gitu. Nah, namanya berkat ya kita bagi lagi dong, teman-teman, kayak gitu. Nah, kadang mungkin gue juga sempat kalau cerita ke teman, oh kayaknya gue gengsi, jualan, gue kayaknya udah deh gini aja, kagak mau kerja yang gimana-gimana. Nah, itu dia tuh, teman-teman. Nah, kadang tuh gimana ya, menurut gua lebih baik ya, mumpung kita masih muda nih, teman-teman, lebih baik ya kita gaspol dulu nih, teman-teman, kayak gitu. Ibaratnya apalagi kalau udah lulus kuliah segala macem, masih minta duit ke ortu, kan malu banget, kayak gitu. Apalagi lu mau ngawinin cewek orang, masih minta duit ke ortu, aduh, malu banget dong. Nah, jadi ibaratnya, teman-teman, walaupun ada pekerjaan yang apapun nih, teman-teman, asal pekerjaannya halal, menurut gue sih ya
teman-teman go ahead, ayo lakuin teman-teman, mumpung kita masih muda nih. Mumpung kita masih muda, nah kita bisa bantuin teman-teman kita juga nih, teman-teman itu asiknya di bisnis ini, gitu. Nah, terus teman-teman juga nggak usah khawatir, support sistemnya kita udah bagus banget, teman-teman. Teknologi udah canggih, semuanya paperless, pakai iPad. Nah, udah gitu, training, support system, sama jalan-jalan, nah nggak usah khawatir ya, teman-teman ya. Nah, tahun ini, untuk reward jalan-jalannya, kita ada ke Busan dan Daegu, Korea Selatan, teman-teman. Buat yang main Mobile Legends tuh tahu mungkin Yisunsin. Nah, itu ada kotanya di Busan, teman-teman. Nah, nanti kita lihat Yisunsin ada di Busan itu, teman-teman. Nah, ke Korea. Nah, buat yang senang K-drama, nah pasti senang banget nih kita ke Korea ya, teman-teman ya. Nah, ke Busan dan Daegu. Nah, ada juga ke Spain nih, teman-teman. Tahun ini rewardnya ya kita doain supaya pandemi ini cepat berakhir ya, teman-teman ya, supaya kita bisa pergi-pergi liburan lagi, teman-teman. Nah, reward tahun ini ke Spanyol, teman-teman. Spanyol. Negeri banteng. Kita ngeliat banteng ini ya, perangnya. Nah, udah gitu untuk berpartner syaratnya sebenarnya cuma ini aja, teman-teman. Jadi kagak ada modal apa-apa. Teman-teman kagak usah harus beli polis dulu, kagak usah harus nyetok polis ya, gue harus jadi nasabah ya, kagak usah, teman-teman. Nah, syaratnya hanya KTP, NPWP. Kalau belum ada NPWP nggak apa-apa, buku depan rekening, teman-teman, depannya doang buat income teman-teman, kagak usah mutasinya, nggak ditanya, teman-teman. Nah, pas foto 3x4 sama ada biaya lisensi. Biaya lisensi ini kayak SIM ujiannya lah, teman-teman. Jadi ini ada aturan dari OJK dan pemerintah bahwa untuk memasarkan produk ini atau sebagai partner kita harus memiliki lisensi yang disebutnya ASI. Nah, jadi biaya ujiannya 353 sekali doang, teman-teman, kayak gitu. Itu untuk syarat jadi berpartner. Nah, mungkin itu aja sih singkat cerita saya, teman-teman. Jadi yang tadi saya sharing, mungkin suatu jawaban atau suatu doa buat teman-teman, buat terutama teman-teman millennials. Di Vision ini sudah banyak yang teman-teman millennials yang ngebuktiin bahwa dia bisa beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, bisa banggain orang tuanya sendiri, gitu. Nah, dream big, start small, act now, teman-teman. Jadi, siapa tahu ini suatu jawaban doa buat teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman millennials, menurut gua ini suatu kesempatan besar, teman-teman. Nah, namanya kita usaha, kerja, nggak boleh gengsi, teman-teman. Biarkan hasilnya yang bergengsi, teman-teman. Itu aja dari saya. Boleh balik lagi ke MC. Thank you, teman-teman. Oh iya, Oke. Thank you banget. Boleh nanya ke yang undangnya ya, teman-teman ya. Soalnya waktunya terbatas nih, teman-teman. Saya nggak bisa cerita panjang lebar. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman tanya ke yang undang teman-teman ke acara ini ya. Sukses selalu ya, teman-teman ya. Thank you. Oke, thank you, William. Thank you ya. Ya, seperti tadi gue omongin ya, bahwa gue suka banget kalau misalnya ada sebuah bisnis yang simpel banget. Ini William jelasnya simpel banget. Ini make sense banget, bro. Make sense banget. Ini gue kayaknya harus ikutan nih. Udah ikutan, bro. Oke, thank you buat William ya. Yes. Nah, Chris, lu dapetin apa nih guys dari bisnis ini? Wow, yang gue dapetin, ternyata bisnisnya tuh kayak nggak pakai modal, bro. Betul. Terus simple jalaninnya, dan nggak ada stok barang. Gue paling males kalau bisnis ada stok barang, bro. Ya. Dan juga ini bisnisnya juga tadi kalau gue lihat juga ya sangat cepat ya. Yes, itu yang paling gue suka, makanya waktu 120 hari atau 4 bulan langsung bisa beli mobil baru gitu ya, mobil juga BMW gitu, keren banget gitu ya. Dan ini sangat cocok banget buat teman-teman semua yang milenial ataupun yang masih berjiwa milenial, jangan khawatir karena ini apa ya istilahnya, bisnisnya udah terbukti dan sudah dibuktikan. Ini proven banget, teman-teman. Proven banget dan sudah dibuktikan oleh 3 teman-teman tadi, 3 orang yang tadi, bahkan sama William juga jadi 4 gitu ya. 4 gitu, itu jadi luar biasa banget. Syaratnya sangat mudah sekali gitu ya. Yes. Nah, sebelum kita pamit tadi masih ada ya 3 darah tadi, masih ada ya 3 darah. Halo 3 angel. Bea, Fiona sama Gina masih ada? Masih ada. Oh, kalian keren banget. Kalian keren banget. Mana nih
Mana ya gambarnya? Thank you. Set. Nah, teman-teman dapat pencerahan dari sharing kita hari ini. Yes, thank you banget sudah menjadi inspirasi kita ya. Berkat buat teman-teman. Iya. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung lagi. Tadi syaratnya William udah kasih tahu dan hubungin orang yang ngundang teman-teman ke acara ini. Yes, betul. Oke, karena menurut gue ini kesempatan yang harus diambil dan dibuktikan. Betul Dan banget. sudah terbukti sebenarnya. Ya, syaratnya mudah banget, jangan dilewatkan ya. Dan kabar baiknya, Bro. Oke, apa? Kabar baiknya, kalau kita ambil kesempatan ini 50%, kita pasti berhasil, Bro. Yes, betul sekali. Gitu, daripada kita melewatkan kesempatan ini, pasti gagal di kesempatan ini juga, teman-teman. Ini pasti habis minum Redoxon. Minum Nutrisari, Bro. Oke, teman-teman, stay safe gitu ya, Yes. stay healthy juga. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan ketemu lagi tentunya di bincang-bincang yang luar biasa buat para milenial. Yes, betul banget. Dengan temanya bukan duit orang tua, tadi William juga Betul banget. Dan sukses muda. sukses muda sesuai tema kaos saya ini, teman-teman. Yes, betul. Sukses selalu buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi. Saya Andri dan Saya Krisman, teman-teman. undur diri. Semangat pagi! Bye. Rather good it down they sir. 뭐가 문제야 say something. Guys, nonton panitia jangan buat dulu ya guys. 요새 이런 게 유행인가. Rather good it 재미없어. 그건 나도 마찬가지. Tell me what I got to do. 그 반대로 Bluetooth 켜. 아무 노래나 일단 틀어. 아무거나 신나는 걸로. 아무렇게나 춤춰. 아무렇게나 안 보이게. 아무 생각하기 싫어. I'm sick and tired of my everyday. Keep it up and up, 아무나 일단 아무렴 어때 so boring. 아무래도 refresh가 시급한 듯 쌓여간 스트레스가 배꼽 빠질 만큼만 폭소하고 싶은 날이야. You're what I'm at the 어디야